Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Parti TV Sumatera Barat yang berbahagia. Sudah menjadi ilmu maklum di antara kita semua bahwa setiap tanggal 17 Ramadan itu dianggap sebagai hari nuzulul Quran atau sebagai hari diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya sekarang adalah, benarkah 17 Ramadan itu sebagai nuzulul Quran atau hari diturunkannya Al-Quran berdasarkan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama? Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu pendapat dari para ulama terkait dengan proses turunnya Al-Quran. Di dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, karya Imam Az-Zarqani, itu dijelaskan bahwa setidaknya ada 3 marhalah atau 3 proses penurunan Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah turunnya Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Nah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj, ya, yang menyebutkan bahwa Al-Quran pertama kali itu turun secara sekaligus kepada Lauh Mahfuz. Fi Lauhim Mahfuz, ya, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Nah, kemudian tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, atau yang disebut juga dengan Sama'ud Dunya, atau langit langit dunia, ya, sebuah tempat yang paling dekat dengan bumi, ya, dengan dunia. Nah, hal ini berdasarkan kepada banyak hadis yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas, yang mana beliau menyebutkan bahwa di fase yang kedua ini, itu Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah secara sekaligus. Dan itu waktunya adalah pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Dan hal senada juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan padanya atau pada bulan itu Al-Qur'an, ya, sebagai pembeda atau sebagai penjelas, ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, ini adalah fase kedua dari penurunan proses turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, itu adalah proses turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau dari Sama'ud Dunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 22 tahun. Nah, hal inilah yang yang dianggap oleh masyarakat Indonesia secara khusus, ya, atau masyarakat dunia pada umumnya sebagai hari yang dianggap sebagai nuzulul Quran,
ya, hari turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga proses penurunan Al-Qur'an ini, ya, sebagaimana yang dibahasakan oleh Imam As-Suyuti, itu bisa dikatakan sebagai ijma' ulama. Ya, jadi para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an itu turun, ya, dari awal sampai kepada diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu melewati tiga fase ini atau tiga marhalah ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana munculnya pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu turun pertama kali kepada Nabi Muhammad itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, inilah yang akan kita jelaskan ya pada pertemuan kali ini. Nah, kalau kita baca penelitian yang pernah dilakukan oleh salah seorang guru kami, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, beliau telah menelusuri bahwa munculnya 17 Ramadan itu sebagai hari yang dianggap pertama kalinya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, itu dinisbatkan kepada pendapat dari pakar sejarah yang bernama Ibnu Ishaq. Ya, beliau berpendapat ketika menafsirkan ya surah Al-Anfal ayat ke-41, di mana dalam ayat itu terdapat potongan ayat, ya, ayat itu berbicara tentang ghanimah, ya, harta rampasan perang yang seperlimanya itu harus dibagikan kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kepada fakir miskin dan seterusnya, ya. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Pada potongan ayat itu menurut Imam Ibnu Ishaq, ya, yaumal furqan, hari Furqan itu maksudnya adalah hari diturunkannya Al-Qur'an pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan menurut penelitian beliau, itu hari itu adalah di tanggal 17 Ramadan. Sekalipun sesudah potongan ayat itu ada potongan yaumal taqal jam'an, ya, pada hari bertemunya dua pasukan. Yang mana itu mengisahkan tentang perang Badar, ya, yang juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi beliau berijtihad dalam menentukan tanggal itu, kalau Yaumal Furqan itu adalah tanggal 17 Ramadan, dan Yaumal Taqal Jam'an, ya, pertemuan dua pasukan atau peristiwa perang Badar, itu juga pada 17 Ramadan. Walaupun tahunnya berbeda. Ya, walaupun tahunnya berbeda. Nah, dari ijtihad Ibnu Ishaq inilah para ulama setelahnya mengutip pendapat bahwa tanggal 17 Ramadan itu dianggap sebagai malam nuzulul Quran atau malam pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai selanjutnya pernyataan Ibnu Ishaq ini dikutip oleh Syekh Muhammad Khudari Bek dalam kitab Tarikh Tasyri' al-Islami, dan akhirnya tersebar, ya, karena kitab itu merupakan kitab yang sering dibaca khususnya oleh masyarakat Indonesia. Nah, sampai tersebarlah semacam kesepakatan bahwa 17 Ramadan itu adalah hari pertama kali diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini tanggal ini diperingati sebagai hari nuzulul Quran. Nah, kalau diperhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ishaq, ini merupakan sesuatu yang bersifat ijtihadi, ya, tidak berdasarkan riwayat atau tidak berdasarkan data sejarah yang bisa dibuktikan secara valid, tapi murni kepada ijtihad beliau yang memahami bahwa Yaumal Furqan itu maksudnya adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Nah, dalam hal ini, karena turunnya Al-Quran itu bersifat gaib, ya, para ulama mengatakan tidak boleh ada ijtihad dalam bidang itu. Nah, sehingga pendapat yang beliau sampaikan ini dikritisi oleh banyak ulama setelahnya.
termasuk Imam Az-Zurqani atau Az-Zarqani, penulis kitab Manahilul Irfan. Nah, lantas kalau seandainya pendapat yang mengatakan 17 Ramadan ini tidak berdasarkan riwayat yang valid, lantas tanggal berapa sebenarnya nuzulul Quran yang sebenarnya itu? Nah, setelah diteliti oleh para ulama, maka ditemukanlah sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, di mana pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ini itu terdapat dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, kemudian juga terdapat dalam Mu'jam At-Tabarani, ya, dan beberapa kitab yang lain, yang secara kualitas riwayat ini bernilai hasan, ya, bernilai hasan. Nah, apa isinya? Di dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebuah berita yang bersifat gaib, di mana beliau mengatakan bahwa suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan pertama kali pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian Zabur pada tanggal 18 Ramadan. Kemudian wa unzilal Qur'anu fi arba'in wa ishrina min syahri Ramadan. Nah, kemudian di potongan terakhir ada bahasa beliau, dan diturunkanlah Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Nah, berdasarkan riwayat yang terakhir ini, para ulama lebih cenderung memahami bahwa turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya adalah pada tanggal 24 Ramadan, bukan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, karena pendapat yang mengatakan 17 Ramadan ini sejatinya adalah ijtihad pribadinya Imam Ibnu Ishaq, sekalipun beliau adalah seorang pakar sejarah, tapi menurut ulama lain penentuan hal ini tidak cukup hanya dengan jalan ijtihadi, tapi harus melewati riwayat, ya, karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya keimanan atau sesuatu yang sifatnya gaib gitu. Nah, lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana, ya, sikap kita terhadap perayaan Nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan yang sudah terlanjur dipahami sebagai hari Nuzulul Quran? Apakah perlu kita ubah? Nah, ini pertanyaan yang muncul selanjutnya. Nah, sebagai jawabannya adalah peringatan Nuzulul Quran itu boleh diperingati kapan saja sebenarnya. Ya, boleh diperingati kapan saja, termasuk di tanggal 17 Ramadan. Ya, karena yang namanya memperingati adalah sebuah usaha untuk mengingat kembali proses turunnya Al-Quran sebagai ibrah, ya, sebagai pelajaran bagi kita untuk memperlakukan Al-Quran sebaik mungkin, dan juga sebagai upaya mensyukuri telah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai petunjuk mereka dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu hal ini tidak ada persoalan sebenarnya, kalaupun, ya, Nuzulul Quran diperingati di tanggal 17, itu tidak ada masalah sama sekali. Sekalipun, ya, sebenarnya menurut data yang lebih kuat dan lebih disepakati oleh para ulama bahwa peringatan Nuzulul Quran itu lebih tepat, ya, diadakan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, itu berdasarkan riwayat Hasan yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di balik ini semua, di balik perbedaan pendapat para ulama terkait hal ini, yang inti dari Nuzulul Quran pada dasarnya adalah upaya kita untuk mensyukuri rahmat Allah. Bagaimana kita kembali, ya, kembali menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, umat manusia. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman atau sebagai sebagai kitab petunjuk, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sekali lagi perdebatan ini hanya dalam ranah ilmiah saja.
Adapun untuk ranah praktek di lapangan, baik di tanggal 17 ataupun di tanggal 24 Ramadan, kalau seandainya ada yang akan mengadakan peringatan nuzulul Quran, maka sebenarnya itu tidaklah masalah sama sekali. Sebagaimana misalnya sebagian kaum muslimin yang memperingati Maulid Nabi itu tidak hanya khusus di bulan Rabiul Awal saja. Bahkan di sebagian tempat itu Maulid Nabi itu diadakan setiap minggu, setiap bulan, dan di setiap acara besar lainnya. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menjadikan momen turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran pada tahun ini sebagai upaya kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.